Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Baik. Sehat, Bapak. Sehat, Bapak. Syukurlah kalau kalian sehat, karena yang terpenting dalam hidup kita itu adalah kesehatan kita. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silahkan saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Mas Gandhi sudah memimpin doa. Baiklah, saya absen dulu ya anak-anak. Ya, Bapak. Fitriati ada? Hadir Pak Guru. Gandhi? Hadir Pak Guru. Ada. Heri? Ada, Bapak. Iro? Rasidi? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Pak Guru. Karena ini ternyata anak-anak lengkap ya, hadir semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, Pak Abror sebelum menginjak pada materi yang akan saya sampaikan hari ini, dulu. Mungkin kalian itu masih ingat ya, bahwasanya Pak Abror pada pertemuan kemarin sempat membahas kaitannya dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Coba di antara kalian siapa yang masih ingat apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Coba silahkan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Mas Rosidi silahkan. Iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Bagus, kasih aplaus untuk Mas Rosidi. Baik anak-anak, untuk saat ini ya Pak Abror itu akan menyampaikan materi kaitannya dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, adapun tujuan ya, dari pembelajaran kali ini, yakni yang pertama nantinya siswa diharapkan mampu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan arti iman kepada Rasul. Kemudian yang kelima, menjelaskan kandungan dalil nakli iman kepada Rasul Allah. Serta yang terakhir adalah menjelaskan kaitannya dengan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya ada beberapa hikmah yang patut kalian ketahui, bahwasanya ketika kita itu mempelajari materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, hal tersebut akan menambah rasanya keimanan di dalam diri kita. Untuk itu saya harap intinya kalian itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik sehingga nantinya akan membawa dampak positif di dalam kehidupan kalian. Semangat ya anak-anak.
Semangat Pak. Semangat Pak Guru. Oke. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, nantinya Pak Abror itu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, nak ya. Jadi kalian nantinya akan berdiskusi, mendiskusikan tentang materi iman kepada Rasulullah. Namun sebelum Pak Abror itu membentuk kalian itu menjadi beberapa kelompok, kalian harus memperhatikan tayangan video yang akan Pak Abror tayangkan ya, yang nantinya video ini akan menjadi bahan analisa di dalam diskusi kelompok kalian. Oke, kan kalian perhatikan baik-baik video, jangan ada yang guyon, nggak usah ada aktivitas lain, jadi kalian fokus sama video ini. Monggo silahkan diperhatikan. Masih mati jalan pasti kalau Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua. Baik anak-anak, sudah terlihat jelas kan pemaparan? Jelas Pak Guru. Sudah jelas Pak Jelas Guru. Pak. Karena anak-anak sudah memperhatikan atau menyaksikan tayangan video kaitannya dengan materi iman kepada Rasulullah. Selanjutnya Pak Abror akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, yang mana nantinya Pak Abror ya akan menginginkan, Pak Abror itu menginginkan kalian itu berhitung ya mulai 1 sampai 3 dan yang bagian satu masukkan ya 1 2 gabung dengan 2 3 gabung dengan 3, artinya kalian itu menjadi 3 kelompok. Monggo silahkan kalian itu berhitung mulai dari Mbak Rofikoh ya, monggo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Nah, ternyata ini sudah menjadi 3 kelompok. Jadi silahkan kalian itu bergabung. Yang 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung 2, dan 3 bergabung dengan 3. 3. Nah, Guru. oke. Nah, anak-anak, karena sekarang sudah terbentuk kelompok, maka nantinya saya minta kalian itu belajar secara kelompok, belajar dengan baik, sharing dengan teman-teman kelompoknya ya. Jadi kalian itu harus serius dalam mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Nah, salah satu bahannya ya untuk diskusi kelompok ya, bisa juga kalian cek LKPD-nya ya di Google Classroom-nya masing-masing ya. Bisa dicek semua anak-anak? Bisa Pak. Oke, nah sekarang silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 30 menit. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, ditanyakan ya. Oke, gimana? Sudah diskusinya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Jadi saya menginginkan ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Coba siapa Iya, yang Pak. mewakili? Saya Pak. Oh iya, mari Mbak Rofikoh ya mewakili. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Yang pertama yaitu manusia perlu beriman kepada Rasul Allah agar bisa menyempurnakan keimanannya kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua adalah beriman kepada Rasul Allah, artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih seorang utusan dari golongan manusia yang ditugaskan untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan. Yang ketiga, cara kita mewujudkan rasa keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah adalah dengan kita mengikuti setiap ajarannya dan tidak melanggar ajaran syariat. Kemudian, sifat seorang Rasul itu yang tidak dimiliki selain Rasul adalah sifat maksum, yaitu seorang Rasul terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wah, bagus ini, luar biasa kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, baik anak-anak, coba ini kan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Nah, mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Mbak Iroh ya? Baik, ini saya dari kelompok. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan kalau kita perlu beriman kepada Rasul Allah untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah. Dan kita mau pertanyaannya, jika kita beriman kepada Rasul Allah, itu saja Pak. Ya. Ya. Itu. Ya, coba silahkan kelompok 1 bisa menanggapi, tidak harus Rofiko tapi bisa juga yang lain. Monggo, siapa yang bisa menanggapi? Saya, Bapak. Ya, silahkan. Dengan cara kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, seperti sholat 5 waktu dan suka menolong terhadap orang yang butuh pertolongan. Seperti itu, Bapak. Nah, gimana? Kelompok 2 sudah cukup jelas ya jawaban dari kelompok 1? Jelas, Pak. Ya, mungkin dari kelompok 3 juga ada yang masih mau ditanyakan? Iya Pak, ada Pak. Oh iya, Saya, Mas Pak. Rosidi, silahkan Mas Rosidi. Ini terkait dengan perbedaan Pak antara Nabi dengan Rasul itu apa bedanya? Oh Mohon iya. tanggapannya kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari Mas Rosidi. Iya Pak, saya Pak, Bapak, saya Pak, Bapak. Oh, Taufik. Oh iya, iya. Tadi Mas Rosidi tanya perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi dulu. Nabi adalah utusan Allah yang bertugas menerima wahyu untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi dia menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya. Nah, terus yang kedua adalah Rasul ya. Iya, Rasul itu adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Wah, kasih aplaus ini buat Mas Taufik ini. Terima kasih Pak Guru. Biasa ini. Memang luar biasa ini. Alhamdulillah kalau kemarin-kemarin yang biasa di luar, ya. Karena kalau jam pelajaran sering ada di luar, ada di kantin. Nah sekarang alhamdulillah menjadi anak yang luar biasa. Iya, sekarang saya berubah Pak. Iya, kemajuan yang luar biasa. Iya Pak. Seperti itu. Ya. Nah, baik anak-anak, ini kan barusan ya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah
mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya itu dengan penuh semangat, dan ternyata kalian itu memang anak-anak yang luar biasa. Nah, dengan demikian saya ingin ya, kalian itu ketika semua kelompok itu sudah mempresentasikan dari hasil presentasinya, ada di antara kalian itu yang bisa memberi kesimpulan ya, dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan pada pembelajaran kali ini. Coba siapa di antara kalian yang bisa untuk Saya, Pak. Oh ya, silakan. Galuhnya. Iya, Pak. Ya, silahkan Galuh. Kesimpulannya, pada pembelajaran tadi, sebagai seorang muslim kita wajib beriman kepada Rasul sebagai syarat kesempurnaan keimanan kita kepada Allah. Gitu, Pak. Ya. Nah, jadi anak-anak ya, dari pembelajaran yang telah kita lakukan mulai dari tadi ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin itu wajib hukumnya beriman terhadap Rasul-Rasul Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, di sana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli ila akhirih. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah kalian itu beriman billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi dapat kita pahami bahwasanya ketika kita itu sudah yakin dengan adanya Allah, kita itu sudah beriman kepada Allah, maka otomatis kita itu juga wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, hal itu sebagai syarat agar keimanan kita kepada Allah itu menjadi sempurna. Nah, bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Senang, Bapak. Alhamdulillah. Senang, Bapak. Tadi tampilannya itu bagus, Pak. Ada burung terbang-terbang gitu, Pak. Menarik, Pak. Menarik. Baik, anak-anak ya. Jadi kalian nantinya di rumah kalian pelajari ya materi yang nantinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sehingga nantinya ketika pertemuan berikutnya kalian itu sudah ada bahan untuk belajar. Jadi tidak hanya Pak Abror yang aktif, tapi kalianlah yang lebih aktif. Nah, baiklah anak-anak ya. Sekarang ya, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kalian. Jadi kurang dan lebihnya Pak Abror mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abror. Melaksanakan praktek dari kegiatan awal sampai penutup sudah betul semua. Kalau saya lihat nada penjelaskannya Pak Abror itu lebih cocok itu jadi kiai Pak Abror itu ya. Isi ramah gitu ya. Nah, itu cocok kalau Pak Abror. Ya. Seperti kuas ya. Akhir semester. Oke, itu ya. Oke, kalau menghidupkan kelas tadi Pak Taufik yang
yang lebih unggul dari ini ya, bisa menghidupkan kelas gitu. Kalau Pak Abdul ini apa namanya ya, bahasanya itu bahasa serius, hangatannya ke anak-anak itu kurang, jadi gitu ya. Cuman yang bagus itu yang pertama, tadi sudah menampilkan media berbasis interaktif ya, meskipun perlu dikembangkan itu sebenarnya media interaktifnya itu. Kenapa kok saya sarankan dikembangkan? Karena sajian materinya itu kan belum muncul, ya kan? Belum muncul sajian materinya, hanya tulisannya cek Google Classroom masing-masing kan begitu. Materinya belum ada, minimal judul-judulnya sajalah dimunculkan. Kalau tadi itu kan menggunakan apa, jigsaw kan? Ya. Metodenya menggunakan jigsaw. Ya. Kalau Ya, model problem based learning. Iya, modelnya problem based learning, kemudian dibagi kelompok, bahas materi masing-masing sesuai kelompoknya kan gitu ya. Kemudian menyampaikan hasil diskusinya, itu bisa. Kalau model daring itu apa ya, kesulitan kalau kelompok itu. Diskusinya gimana kan gitu ya kalau daring. Kalau memang luring cocok sekali. Iya. Tapi minimal materinya bisa dimunculkan. Kelompok 1 tentang ini, kelompok 2 tentang ini tuh juga dimunculkan. Tadi itu enggak dimunculkan. Mungkin maksudnya silahkan browsing atau masuk ke Google Classroom masing-masing itu begitu ya. Iya. Itu kemudian yang lain-lain mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Nidom selaku guru Mamo. Monggo Pak Nidom. Terima kasih Pak. Untuk Pak Abror, ini saya kira semua dari pembukaan, inti dan penutup ini kayaknya tidak ada celah yang untuk dikoreksi. Memang karakter orang memang berbeda ya, jadi untuk menyampaikan pelajaran. Dalam pembukaan ini juga telah menyampaikan beberapa itu yang ada di instrumen penilaian teaching. Ini sudah ada semuanya. Namun tadi sudah menyampaikan garis besar pembelajaran ya, sudah ya. Kemudian dalam kegiatan inti ini yang di RPP itu pendekatannya saintifik. Jadi RPP PBL dengan pendekatan saintifik. Tadi itu sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP ya, step-stepnya, pembentukan kelompok, kemudian diskusi itu ada di RPP, sudah cocok ya saya kira. Jadi cocok dengan di RPP. Kemudian saintifiknya ini langsung terintegrasi ke kegiatan kelompok tadi ya. Yang menanya, kemudian mengamati ya, sudah mengamati, menanya dan mengasosiasi, mencoba dan lain sebagainya sudah ada di situ. Saya kira juga cukup baik ini untuk intinya, kalau menurut saya. Ya. Kemudian dalam kegiatan penutup ini dalam penilaian ya. Penilaian ini memang seharusnya semua ranah ya, baik kognitif, afektif, psikomotor, ini harus ditanyakan walaupun cuma satu pertanyaan aja. Ini dimunculkan di situ, bukan hanya di Google Form tadi. Itu. Jadi dimunculkan pertanyaannya. Ini dalam penilaian maksudnya.
Ini saya kira itu tambahan saya Bapak. Oke, terima kasih Pak Niko atas masukannya.